Sahabat inspirator, semangat bangkit. Bro, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, apa kabar sahabat inspirator? Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu Sagung Dumadi. Semoga kita hidup hari ini berjalan dengan baik, berjalan dengan apa adanya. Semoga kita hari ini menyadari bahwa hidup kita sudah apa adanya. Semoga apa yang kita lalui kita bisa menjadi sumber berkah, sumber cinta, sumber kasih bagi semua makhluk yang ada di semesta ini. Oleh karena itu, mari kita bersyukur karena kita masih diberi kehidupan baru, pengetahuan baru, cara pandang baru, serta pola pikir yang baru, dan tentunya rezeki yang baru. Menyadari bahwa kita hidup sekarang, saat ini, di sini. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, para sahabat, kembali lagi hari ini kita mencoba meningkatkan pertumbuhan kesadaran kita, karena kalau kita jujur, dikarenakan sesuatu di luar kita telah banyak menciptakan keinginan, angan-angan, harapan, yang terkadang semua itu tidak terjadi dalam kehidupan kita. Hingga akibatnya kadang-kadang kita menjadi sedih, kecewa, putus asa, hingga apatis dalam menjalani hidup ini. Bahkan mengkhawatirkan sesuatu yang belum tentu terjadi. Kekhawatiran itu pada dasarnya adalah sesuatu yang kita pikirkan di masa depan. Padahal 1 menit ke depan pun kita belum tahu apa yang akan terjadi pada kehidupan kita. Tetapi karena faktor cara berpikir atau pola pikir yang berlebihan, akibatnya membuat hidup kita tidak menyadari bahwa kita hidup adalah sekarang, saat ini, di sini. Baik, dalam hal ini kita harus setidaknya menyadari tentang diri sejati kita. Karena kebanyakan dari kita dalam menjalani hidup ini selalu melihat sudut pandang yang negatif. Itu pun sesuatu yang dilihat dari luar diri kita, hingga menjadi keinginan ataupun harapan-harapan yang semua itu hanya untuk kepentingan atau kebutuhan pribadi ataupun kelompok, tanpa sadar kita telah melukai perasaan kita sendiri. Diakibatkan karena sesuatu yang kita inginkan itu dan kita harapkan itu terkadang tidak terwujud. Nah, oleh karena itu dalam hal ini saya tidak mencoba menggurui, namun kembali kita coba berbagi pengalaman melalui perjalanan hidup kita masing-masing. Karena saya yakin setiap kita memiliki perjalanan yang sama, hanya mungkin saja case-nya yang berbeda-beda. Karena sejatinya kita makhluk yang sama, yaitu sama-sama diciptakan oleh Tuhan semesta alam. Tentunya Sang Pencipta, Sang Kreator, menciptakan kita sudah memberikan suatu konsep, satu planning, namun dikarenakan ketidaksadaran kita mengcover atau menutup dengan planning kita masing-masing, rencana kita masing-masing, keinginan kita masing-masing, dan juga kepentingan kita masing-masing. Faktanya, ketika itu semua tidak terwujud, itulah yang membuat hidup kita tidak tenang, tidak damai, tidak bahagia. Oke, nah sebelumnya saya pernah sampaikan melalui video, hiduplah berserah diri secara utuh, karena dualitas dalam perjalanan hidup kita itu pasti hadir. Benar salah pasti hadir, setuju tidak setuju pasti hadir.
suka tidak suka pasti hadir. Karena begitu juga Tuhan menciptakan apapun yang ada di semesta ini secara simbolik, ada siang, ada malam, ada terang, ada gelap, dan kita sendiri tidak bisa menolak kehadiran siang ataupun kehadiran malam. Faktanya, kita bisa menerima dengan ikhlas, dengan tulus, di saat waktu itu siang, waktu itu malam. Kita tidak menerima siang saja ataupun malam saja. Keduanya kita terima. Bukankah itu sebuah simbolik? Artinya, apapun yang hadir di kehidupan kita, sesuai tidak sesuai dengan keinginan kita harus bisa menerima keduanya. Kita tidak bisa menerima yang kita sukai saja. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Baik, di episode kali ini kita akan mencoba membahasnya. Ya, tentunya kalau kita mau menyadarinya, itu semua karena egosentrik kita yang selalu kita hadirkan dalam kehidupan ini. Karena yang kita lihat adalah sesuatu di luar kita, keinginan kita, kan sebenarnya keinginan yang ada di luar, padahal semuanya sudah Allah berikan di dalam. Di dalam mana? Di dalam diri kita. Kalau kita mau menyadarinya. Ya, ini mungkin agak aneh kedengarannya bagi sahabat yang mungkin belum pernah mendengarkan ini. Satu cara pandang baru ini, tetapi kalau kita mau jujur, ya mau kita menyadari apa yang saya sampaikan ini, mudah-mudahan menjadi satu pengetahuan baru dan tentunya bisa membangkitkan kesadaran para sahabat. Baik, kalau kita mencoba mereview atau mengingat sejak kapan kita mulai punya keinginan, tentunya sejak kita tahu apa yang kita dengar atau apa yang kita lihat. Artinya dari awal kita mulai menyadari sesuatu yang kita dengar atau yang kita lihat hingga menjadi data atau informasi, hingga menjadi sebuah kebutuhan atau kepentingan, maka disitulah kita mulai ada keinginan. Apakah keinginan ingin dimengerti, ingin dimanja, ingin diperhatikan, ingin sesuatu berupa materi-materi sebagai fasilitas dalam kita menjalani hidup ini. Nah, bukankah itu semua sesuatu yang keberadaannya di luar diri kita? Namun rasa ingin itu ada di dalam diri. Nah, dari sini kalau kita terikat dan melekat pada keinginan tersebut hingga tidak menyadari esensi dari yang kamu inginkan, itulah ego. Akibatnya kamu tidak bisa mengerti, tidak bisa mengenal diri sejatimu. Karena dampak dari sebuah keinginan yang tidak terwujud, kamu bisa kecewa, bisa sedih, bahkan marah. Tetapi jika keinginanmu terwujud, kamu menjadi bahagia, bahkan bangga. Bukankah keduanya hanya emosi atau dualitas peristiwa yang terjadi dalam hidupmu yang sebenarnya kamu bukan emosi itu, tetapi dikarenakan rasa sedih atau bahagia ini telah mengcover diri atau jiwamu yang sebenarnya. Padahal kalau kamu mau menyadari dan kembali mengingat perjalanan hidupmu, rasa sedih dan bahagia pasti hadir. Tidak peduli apa penyebabnya yang membuat kamu sedih atau bahagia. Yang pasti itulah kehidupan. Jadi seharusnya biar hidupmu tenang, damai dan bahagia tanpa syarat, ya kamu lepaskan saja perasaan itu, pemikiran itu. Artinya terimalah seutuhnya, jangan ditolak setiap peristiwa yang terjadi dalam hidupmu. Karena hidup itu sudah apa adanya. Artinya lepaskan semua keinginan, jangan terikat dan melekat pada keinginan. Karena semua sudah ada di dalam dirimu. Artinya dengan menyadari diri sejatimu,
sudah apa adanya, dirimu adalah entitas tanpa batas. Dirimu sudah berkelimpahan, maka hidupmu penuh berkah, cinta, dan kasih tanpa batas. Karena keinginan adalah sebuah batasan yang kamu ciptakan, yang mengindikasi bahwa kamu belum memiliki atau kamu masih kekurangan. Padahal kamu sudah berkelimpahan tanpa batas. Faktanya, kalau kamu menyadari setiap kebutuhanmu, semesta sudah menyediakannya, hanya saja kamu tidak bisa melihatnya karena yang kamu lihat masih sebatas yang kamu inginkan, bukan yang semesta inginkan. Padahal hadirnya kamu di semesta ini adalah keinginan semesta. Begitu juga setiap peristiwa yang terjadi hadir di dalam hidupmu adalah juga keinginan semesta. Jadi, bersyukurlah, terimalah apapun yang terjadi, sebagaimana juga yang sudah Allah nyatakan di salah satu ayatnya, dunia ini hanya tempat senda gurau. Jadi ya, jangan serius amat, artinya ya dibawa happy aja. Bukankah itu sudah sebagai bukti bahwa kamu tidak mengenal dirimu dan tidak tahu makna dari setiap peristiwa dalam kehidupan ini? Ketika kamu menderita dari rasa emosi yang hadir, padahal hidup ini sungguh indah dan menyenangkan. Ketika kamu sudah mengenal dirimu sebenarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.